Johnson pled not guilty. We think this family was cursed. By reason of demonic possession. Kita akan membahas salah satu film horor yang paling ditunggu tahun ini, yaitu Conjuring Part 3, The Devil Made Me Do It. Ya, gua masih bersama saya Zuguchi dari Gila Film, ceritanya sih, kalau ceritanya masih nggak juga bisa dibilang terpisah sih dari dua film sebelumnya gitu, tentang pasangan Loren dalam menyelesaikan sebuah kasus misterius, mistik, horor dan bla bla bla. Cuma kali ini melibatkan sebuah pembunuhan yang tidak ada di dua film sebelumnya gitu. Dan kasus ini diangkat dari kisah nyata gitu. Gua nggak tahu ya apakah seberapa banyak kisah nyata yang ada di dalam ceritanya. Kata gua lumayan sih dramatisirnya itu ya, tentang katanya di kasus itu emang si karakter siapa? Ernie itu kesurupan terus dia ngebunuh orang gitu. Dia setelah ditangkap polisi dia membela diri kalau dia tidak melakukan pembunuhan itu gitu. Dan itu kasus pertama yang pernah terjadi di Amerika, itu ada orang yang membela diri tidak melakukan pembunuhan karena dia kesurupan. Itu sesuatu yang nggak pernah sebelumnya terjadi gitu. Dan itu katanya sempat heboh di Amerika, tapi gue belum cari tahu sih apakah benar hal itu terjadi di Amerika. Dan kasus itulah yang diangkat di Conjuring 3. Gue sih jujur gimana ya, gue nggak berekspektasi film seperti itu sih, karena gue suka banget yang pertama itu bener serem, terus yang kedua agak menurun tuh gitu. Fun. Nah di film ketiga ini gue ngarepnya ya bisa sedikit lebih baik lah dari film kedua ya, tentu dengan horornya gitu. Dan tiba-tiba disajikan dengan pendekatan yang bener beda, dan gue nggak ngerasa horornya itu malah dikit banget di film ini, kata gue lebih ke thriller dan suspense gitu. Jadi kita akan bahas dulu sedikit kekurangan dari film ini ya, karena sepertinya ya kalau itu yang akan lebih banyak dibahas. Jadi seperti Zul bilang, film ini mengambil arah yang baru, yaitu cerita investigasi, petualangan, nggak hanya horor, tapi justru itu kayak merubah image-nya Conjuring yang sudah ada gitu, ya. Nah pasti gitu, jujur gue nggak pas 30 menit pertama tuh gue udah nggak inggris lagi sama ceritanya gitu, karena gue pengen film horor bukan film thriller atau suspense gitu. Ya seperti dua film sebelumnya gitu. Ketika itu ini apa sih kata gue, dan jujur gue ketiduran 20 menit gitu, 23 menit. Tapi masalahnya adalah ketika gue bangun, gue tetap ngerti, gue nggak nanya sama teman sebelah gitu, gue ngerti jalan ceritanya itu. Lo pernah nggak sih ketika lu nonton bioskop, nonton sebuah film, terus lu ketiduran gitu, tapi ketika bangun lu paham jalan ceritanya kemana gitu, tanpa lu bertanya ke sebelahnya. Nah hal itu juga yang gua rasain di film Conjuring gitu. Jadi berarti lu tidur setengah aja 30 menit, kayaknya film itu nggak kemana-mana gitu, lu bakal paham ini arahnya kemana gitu sih. Berarti tidak ada terlalu banyak perubahan secara cerita ya. Gitu. Bahkan kalau misal di film kedua, walaupun dia sedikit menurun, tapi setidaknya dia punya setan yang ikonik gitu. Iya. Nah hal itu yang tidak ada. Di film ketiga ini kayak setannya nggak ada, horornya kurang, bahkan secara film aksi juga kurang. Lebih psikopat kata gue. Apa sih? Ngapain sih film horor jadi psikopat gini sih kata gue. Horornya kurang, lebih banyak menyelidikannya dibandingkan ketegangan supranatural yang disajikan gitu. Dan nggak ada twist juga ya gitu. Nah, twistnya juga. Twist nggak sih? Bisa disebut twist nggak sih? Twist yang kayak standar banget. Banget nggak ada apa. Aduh. Dan endingnya juga kayak, kenapa semua bisa diselesaikan dengan cinta? Aneh banget. itu kocak aja gitu. Makanya kok ini apa gitu. Ayo please lah, lu udah pasangan udah tua gitu. Nostalgia itu lu bukan hal yang tepat di situasi kayak gitu. Lu suatu pasangan yang tahu banyak tentang hal mistik, terus di spoiler ya, terus kemudian pasangannya terkena pengaruh iblis atau pengaruh setan, terus tiba-tiba ingatlah masa lalu kita yang bahagia. Tidak, my friend. Harusnya lu harusnya tentu mungkin ada suatu hal-hal gaib yang lo lakukan, ada ritual khusus, ada ilmu apa kek. Iya, gue nggak paham tuh kenapa dia mau masuk unsur nostalgia sih dari Loren tuh, dilihat masa mudanya, dan maksudnya ayolah gitu maksudnya. Dan untuk kita ukuran horor gitu, ini film horor gitu, udahlah gitu. Bahkan mereka bilang
The Power pertemuan of pertama mereka itu udah 30 tahun yang berlalu, udah kayak itu harusnya sudah berkembang dan lu harusnya punya kalau misalnya sini kesurupan lu punya penting karena kan lu paranormal investigasi yang selalu terlibat dengan horor, setidaknya tahu kalau gua tiba-tiba kerasukan atau siapa kerasukan lu punya udah banyak ada pertolongan pertamanya lah. Tapi ini malah love can conquer all. Klise banget gitu maksudnya. Sangat klise sih. Itu salah satu kekurangan yang lu kesurupan the power of love apa sih gitu. Juga udah lah gitu. Maksudnya klise banget gitu. Maksudnya ya lu setuju gak sih kalau film ini emang tanpa lu nonton 2 film awalnya ya nggak berpengaruh gitu. Iya. Karena emang kayak berdiri sendiri gitu. Gua nggak tahu deh apa sih James Wan lihat tuh skripnya terus apa dia baca nggak protes apa ya kata gue pas dia baca ini bakal atau emang udah setuju James Wan gitu ceritanya emang sengaja dengan arah yang berbeda gitu ya kata gue sih terlalu berani gitu saking beraninya menurut gue ya gagal sih kata gue gitu ya apakah penonton lain bisa menerima itu karena reviewnya bagus kan di luar bagus apakah karena orang barat tipikalnya seperti itu barat setas-setas seperti itu yang pasti sih buat gue yang kebiasa dengan yang udah horor yang serem ada ya mungkin karena kita orang Asia kali atau apa karena James Wan juga Asia kan bisa memasukkan unsur-unsur yang lebih mistik itu lebih kental gitu lebih ya gitu hal itu yang nggak ada di film ketiga ini padahal si James Wan udah mempercayakan film ketiga ini pada sutradara Michael Cavez yang juga menyutradarai The Curse of La Llorona yang ya itu lumayan sih itu. Lumayan dan dia mengangkat setan Amerika Latina itu cukup menyeramkan dan bikin tegang gitu. Tapi begitu dia menyutradarai Conjuring 3 tuh kayak bermain aman. Mencoba sesuatu yang baru tapi konsepnya dan penceritaannya, pengambilan hasilnya tuh sangat-sangat standar gitu. Iya, makanya gue sih bisa terima ya. Maksudnya gue bisa terima kalau misalnya spin-off itu yang kan banyak tuh spin-off dari si The Nun, dari Annabelle itu biasa aja. Tapi kalau pikir Conjuring ini, menurut gue ya Conjuring jangan sampai biasa aja gitu. Dan yang ini kayak udah kayak spin-off gitu. Maksud gue ya elah ini kan harusnya ini kan apa ya semacam porosnya si Conjuring porosnya kenapa terlahir spin-off itu gitu. Maksud gue lah ini kenapa kayak kualitas spin-off gitu maksudnya. Bahkan motif penjahatnya sendiri nggak ada lu mah. Ya nggak jelas banget. Di film ini kan penjahatnya ternyata adalah manusia bukan setan dan manusia ini melakukan ritual untuk mengorbankan sesuatu tapi tujuannya tidak dijelaskan ngapain dia harus melakukan ritual tersebut. Terus juga terakhirnya dia ada di altar tapi pas si itu datang dia nggak ada di altar. Kenapa dia meninggalkan altar yang justru penting untuk ritualnya dia? Gitu. Pohonnya ya. Kemudian terakhir begitu semuanya gagal, kutukanmu telah terpatahkan dan berakhir begitu saja. Maksudnya, lu sebagai ahli iblis, ahli benda-benda mistik, ritual, masa lu nggak punya rencana cadangan kalau ritual lu yang gagal? Kelebihannya adalah terlalu banyak kekurangan. Kelebihan kan itu? Kelebihannya itu sebenarnya ya tetap di pasangan Vera Farmiga dan siapa sih cowok? Si Patrick Wilson yang yang chemistry mereka itu tetap terjalin rapi dan mereka sebagai pasangan juga terlihat ada progres hubungan dan progres kehidupan mereka dari film pertama. Cuma dari segi cerita ya udah turun. Yang bagusnya cuma mereka berdua gitu. Terus sisa-sisa yang lainnya juga ya tempelan, setannya juga tempelan. Ya itu nggak ada setan ikonik kan? Setan juga nggak ikonik. Yang film pertama itu ada siapa? Film pertama itu ada Bathsheba. Annabelle, ya maksudnya yang ikonik kan Annabelle. Yang kedua ada Falak. Yang ketiga nggak ada. Maksudnya ya. Hanya ada pria gendut telanjang. Tapi nggak mengerikan sama sekali dan itulah lagi horornya berasa kurang gitu. 6 sih cukup lah karena ya masih ada unsur seru tapi mungkin awal-awal agak trademark Conjuring-nya itu masih ada, mereka melakukan ritual eksorsis. Oke, tapi setelah itu udah 5 dari 10 aja sih. Lo jangan kalau mau nonton jauhin ekspektasi lo dari 2 film sebelumnya gitu. Udah gitu, jangan lo bayangin seperti bakal standar lo yang kayak seperti film kedua gitu.
ya kalau lu udah bisa mungkin lu bisa menikmati yang beda sama gua ya. Gua sih karena udah berekspektasi filmnya minimal bisa sedikit lebih bagus dari gua ya, jadi pasti gitu ya gua kecewa gitu ya. Kalau gua sih Apalagi dengan ada embel-embel Devil Made Me Do It tuh kayak mungkin wah musuh belakangnya ini bakal si Warren ini akan menghadapi iblis yang gede gitu. Karena kan sebelumnya tuh kayak di The Nun atau di Conjuring 1 atau 2 gitu. Saat siapa sih yang cewek namanya Lauren ya? Saat si Lauren itu masuk ke dunia astral dia kayak bertemu dengan iblis yang bahkan namanya tidak bisa disebutkan gitu. Nah, mungkin di yang ketiga ini iblis itu muncul gitu. Kan dia kalau nggak salah pernah disebutin ketemu Lucifer atau siapa gitu lah. Iblis gede. Tapi ternyata enggak sih. Di yang ketiga ini benar-benar kayak pengen memisahkan diri aja dengan dua film sebelumnya. Ya intinya mengecewakan lah gitu. Ya moga atau deh kayaknya ya tergantung penonton juga sih. Kita lihat aja. Tapi siapa tahu kalian suka. Kita lihat gitu. Ya mungkin bisa sharing pendapat teman yang lain. Ya, sharing di bawah di kolom komentar pendapat kalian setelah nonton film tersebut tentunya. Bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak? Atau kalian juga merasakan hal yang sama? Dan jangan lupa follow sosial media kita di sini layar tancap. Dan ini juga ada Gila Film. Oke, sampai ketemu lagi di review-review berikutnya dan konten yang lain. Ciao.